破身，没想到还挺灵活。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-36. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Pada minggu kemarin, Munchen bersama para murid lainnya tengah berlatih untuk mempersiapkan diri mereka dalam acara pertemuan murid baru. Namun di tengah itu semua, Munchen kedatangan tamu, yakni adalah Li Xuantong, seseorang yang mengenali Luoli. Ia memberikan peringatan kepada Munchen agar tidak bersama dengan Luoli, sebab identitas Luoli yang sebenarnya tidak akan bisa dia bayangkan. Sayang sekali Luoli mencegah Li Xuantong untuk berkata lebih jauh. Jadi kita tidak tahu siapakah dia yang sebenarnya. Namun meskipun Munchen tidak tahu terlalu banyak tentang Luoli, tapi ia tetap berjanji akan selalu berada di sampingnya. Setelah masalah itu, mereka pun berkumpul karena acara pertemuan murid baru akan segera dimulai. Acara kali ini sangatlah berbeda dari acara sebelumnya. Pasalnya mereka hanya perlu mengambil bendera di puncak Gunung Bailing. Tapi tentu saja ini tidak sesederhana pemikiran para murid. Karena bagaimanapun di gunung itu terdapat begitu banyak monster kuat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat Munchen bersama dengan anggota timnya mulai melakukan pergerakan dengan cepat. Hanya saja dalam perjalanan mereka ini tidak akan begitu mudah. Sebab tidak lama kemudian Munchen itu bisa mendengar suara dari para monster. Ia pun meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Dan benar saja, tak lama kemudian ada begitu banyak monster yang berdatangan. Munchen dan juga Luoli segera maju untuk mengalahkan para monster itu. Begitu juga dengan anggota kelompok Munchen. Yang berhadapan dengan para monster tidak hanya kelompok Munchen saja, sebab di sisi lain, Bing Xing juga sedang bertarung dengan para monster. Begitu juga Dan Yang Hong yang sama sekali tidak kesulitan, sedangkan untuk Mukui sendiri juga tidak terlalu kerepotan. Moling meminta Munchen dan juga Luoli untuk pergi lebih dulu agar bisa secepat mungkin mendapatkan bendera spiritual. Sedangkan untuk masalah ini akan mereka tangani. Munchen paham dan mereka pun segera pergi. Keputusan mereka dalam pergi lebih dulu adalah keputusan yang tepat. Karena bagaimanapun di perjalanan itu ada begitu banyak monster yang berusaha menghalangi mereka. Tapi Munchen maupun Luoli sama sekali tidak kesulitan. Para murid yang menyaksikan ujian itu memberikan pujian kepada Munchen dan juga Luoli. Mereka pun yakin kalau peringkat nomor 1 akan jatuh di antara mereka berdua. Dr. Zutian juga memberikan pujian kepada mereka. Hanya saja perjalanan Munchen dan juga Luoli masih sangatlah jauh. Karena bagaimanapun Gunung Bailing terdapat monster besar yang akan sulit dihadapi. Di saat Anran melihat kelompok Munchen, ia pun teralihkan dengan kehadiran dari Li Xuantong. Sangat wajar bagi para murid takut kepadanya, sebab Li Xuantong adalah urutan kedua dalam daftar langit. Anran merasa kedatangan Li Xuantong kemari pasti ada seorang murid yang telah menarik perhatiannya. Sin kembali kepada Munchen dan juga Luoli. Kemungkinan besar sekarang mereka ini sudah berada di dekat Gunung Bailing. Hanya saja Munchen merasa ada yang aneh pada tempat itu. Karena bagaimanapun ini terlalu sepi bagi gunung yang berisikan para monster kuat. Luoli membenarkan hal itu karena dia juga bisa merasakan adanya aura kuat. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, sebuah serangan pun menuju ke arah mereka. Ini bukan berasal dari monster, melainkan dari Yang Hong. Munchen mengira Yang Hong ingin kembali menantang dirinya. Namun ternyata serangan itu bukanlah untuk Munchen, melainkan sesuatu yang ada di belakangnya. Yang mana itu adalah piton gunung, monster peringkat 80 dalam catatan Wansou. Munchen agak terkejut dengan kemunculannya karena monster ini masuk ke dalam tingkat surgawi. Selain itu, piton dewasa dikatakan setara dan ahli level Rongtian pas akhir. Munchen sedikit lega karena monster ini masih belum dewasa, jadi tidak akan terlalu sulit dalam mengalahkannya. Di sini Munchen meminta Luoli untuk mencegah Yang Hong mengganggu dirinya, karena dia itu akan berhadapan dengan piton gunung. Luoli paham dan akan menjaga sisi belakang Munchen.
Saat juga, Munchen pun mulai bertarung dengan ular piton ini. 错事，没想到还挺厉害。 Berhubung lawannya adalah monster tingkat surgawi, jadi Munchen itu harus mencari kesempatan yang tepat dalam melancarkan serangan. Hanya saja ketika Munchen menggunakan segel kematian Shenluo, pertahanan dari ular itu masih mampu untuk menahannya. Bahkan kali ini Munchenlah yang harus dibuat kerepotan dalam menghindari setiap serangan dari monster itu. Melihat pertarungan Munchen, Yang Hong pun mulai meremehkannya karena hanya menghadapi ular kecil saja, Munchen sudah kesulitan. Tidak yang membuang waktu, Yang Hong pun memilih untuk pergi saja. Melihat hal itu, Munchen pun meminta Loli untuk memulai rencana mereka, yang mana ular itu berhasil Loli hentikan, sedangkan Munchen segera melancarkan serangan. Berkat kerjasama dari sepasang sejoli ini pun, piton gunung berhasil mereka kalahkan. Sesaat kemudian, para murid lainnya mulai bermunculan karena menunggu ular piton dikalahkan. Hanya saja masalah kembali muncul sebab para monster bumi telah keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Para monster ini jauh lebih hebat dibandingkan monster tingkat surgawi. Berhubung menghadapi para monster itu akan memakan waktu yang lama, jadi Munchen dan juga Loli memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka. Xiong berpindah kepada Yang Hong. Dia tahu betul jika masuk lebih dulu ke titik teleportasi, maka dialah yang akan lebih dulu sampai ke puncak gunung dan mengambil bendera spiritual. Dan begitulah dirinya bisa menjadi nomor 1 di antara para murid baru. Sayangnya hal itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Karena Munchen dan juga Loli sudah tiba. Mereka bisa melihat dengan jelas pintu teleportasi yang akan membawa mereka menuju puncak gunung. Tapi Munchen tidak ingin terlalu terburu-buru, karena dia yakin kalau tempat ini dipenuhi dengan keanehan. Di saat Munchen ingin melakukan pemeriksaan, Yang Hong segera melancarkan serangan. Alhasil, pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Munchen tidak ingin lagi bermain-main dengan Yang Hong, karena lebih baik mereka berduel saja daripada membuang waktu lebih banyak. Sayang sekali ketika ingin bertarung, mereka diganggu dengan datangnya para murid baru lainnya. Dengan datangnya semua orang kemari, maka peluang mereka akan semakin kecil. Jadi Yang Hong maupun Munchen memilih untuk menunda pertarungan mereka. Para murid yang melihat pintu teleportasi segera pergi ke sana, begitu juga Dan Xingbing dan juga Mukui. Setiap mereka mendekati pintu teleportasi, hawa panas yang mereka rasakan semakin meningkat. Munchen yang menyadari sesuatu, meminta Loli untuk mengikuti dirinya. Alhasil, kini semua murid pun mulai menuju ke pintu teleportasi. Hanya saja Munchen berhenti karena merasakan sebuah kejanggalan. Dan benar saja, saat juga sebuah tangan magma pun muncul untuk menangkap para murid. Gelombang energi spiritual yang tangan itu keluarkan benar-benar kuat. Mereka pun yakin ada sesuatu yang besar sedang bersembunyi di bawah tempat ini. Para murid yang tidak bisa melarikan diri harus berenang di dalam kolam larva. Sedangkan bagi yang berusaha menahannya akan merasakan rasa panas yang luar biasa. Munchen mulai ragu apakah pagoda agungnya bisa menahan hal itu. Para senior begitu terkejut karena pihak akademi malah mengeluarkan makhluk besar itu. Sepertinya itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bahkan para murid senior menganggap kalau para murid baru akan kesulitan dalam melewati monster besar. Munchen terus memperhatikan tangan magma ini karena dia yakin pasti ada sebuah celah untuk melewatinya. Pada akhirnya ia pun mulai paham bahwa tangan magma ini memiliki jangkauan serangan. Dia meminta Loli untuk melihat bebatuan yang berada di tempat ini, karena tidak mungkin bebatuan itu tertancap begitu saja. Munchen yakin kalau bebatuan itu adalah batas aman dari tangan magma. Ia menanyakan apakah Loli percaya kepadanya. Tentu saja Loli percaya dengan Munchen, dan saat juga mereka pun mulai melakukan uji coba. Pada awalnya Yang Hong meremehkan Munchen. Pada awalnya Yang Hong merasa kalau tindakan Munchen itu terlalu gegabah. Hingga ia pun mulai terkejut pasalnya Munchen dan juga Loli sangat mudah melewati serangan tangan magma. Seakan-akan mereka ini sudah bisa membaca pergerakannya. Setelah mereka melakukan pengamatan, Bingxing, Mukui, dan juga Yang Hong mulai paham bagaimana cara untuk melewati tangan magma. Sedangkan para murid lainnya hanya bisa pasrah saja.
Kini semua murid unggulan pun sudah berada tepat di hadapan pintu teleportasi. Hanya saja untuk menuju ke sana tidak akan semudah itu. Sebab Loli bisa merasakan dengan jelas kalau makhluk di bawah tempat ini sepenuhnya sudah bangun. Sesaat kemudian sebuah penghalang yang berisikan energi spiritual mulai melindungi pintu teleportasi. Mereka tidak bisa bertindak terlalu gegabah, apalagi terlihat dengan jelas kalau tangan-tangan magma itu berusaha untuk meraih mereka. Munchen tahu betul kalau tempat ini tidaklah aman. Selain itu dia takut mereka akan dikepung dari depan dan juga belakang. Maka satu-satunya jalan adalah menghancurkan penghalang di depan mereka. Dato' Zutian penasaran apakah para murid baru ini memiliki keberanian untuk melewati semua itu. Loli meminta Munchen untuk terus mengawasi penghalang itu supaya bisa menemukan sedikit celah. Munchen akhirnya menemukan hal itu, tapi dia tidak ingin Loli melakukannya, karena dialah yang akan lebih dulu mencobanya. Saat juga Munchen pun mulai menyiapkan penyerangannya dan langsung saja mengarahkan hal itu kepada celah tersebut. Sayang sekali percobaan pertamanya gagal. Namun Munchen tidak niatan untuk berhenti dan kembali melakukan penyerangan kepada celah tersebut. Siapa sangka kalau pemikiran sederhana Munchen mampu membuka celah pada penghalang itu. Loli pun segera mengikutinya. Sedangkan para murid unggulan lainnya hanya bisa terkejut karena bagaimana bisa mereka memahami hal ini lebih dulu. Pada akhirnya Munchen dan juga Loli adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam pintu teleportasi. Melihat hal itu, Yang Hong yang awalnya meremehkan tindakan Munchen mulai melakukan penyerangan yang sama seperti apa yang dia lakukan. Hal ini juga dilakukan oleh Bingsing. Sedangkan Mukui yang memiliki elemen kayu merasa ini tidaklah adil kepada dirinya. Tapi apa boleh buat, Mukui juga akan menerobos secara paksa. Para murid senior begitu terkejut dengan tindakan yang mereka lakukan. Senol kembali kepada Munchen dan juga Loli yang dibawa ke puncak gunung Bailing. Di depan mereka terpampang jelas bendera spiritual. Loli meminta Munchen untuk melakukan pergerakan, tapi dia merasa ini masih belum waktu yang tepat. Pada akhirnya Yang Hong, Bingsing dan juga Mukui pun tiba. Melihat bendera spiritual itu membuat Yang Hong begitu senang. Ia pun segera melakukan pergerakan. Namun tujuannya bukanlah bendera spiritual melainkan Munchen. Munchen sudah sangat bosan dengan trik yang digunakan oleh Yang Hong. Dia pun memberikan tantangan untuk bertarung dengannya. Yang Hong yang selalu meremehkan Munchen akan menerima tantangannya itu. Dan kali ini dirinya akan membalaskan dendam masa lalunya. Tidak yang terlibat, Bingsing pun memilih untuk mengambil bendera spiritual. Namun Loli tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena ada duel yang harus diselesaikan dulu. Jika mereka berani melakukan pergerakan, maka Loli akan bertarung dengan mereka. Mukui sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Apalagi setelah duel itu berakhir, dirinya akan menjadikan pemenangnya sebagai lawannya. Melihat apa yang terjadi telah membuat Dato' Zutian tertarik, begitu juga dan para murid senior. Pasalnya, para murid baru ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Nama Munchen juga sangat terkenal di sini. Karena bagaimanapun, dia itu adalah pemicu petaka darah di jalan spiritual. Hanya saja dia itu tidak menyelesaikan ujian terakhirnya di jalan spiritual. Mereka penasaran apakah Munchen bisa mendapatkan posisi pertama atau tidak. Kembali ke puncak gunung, yang mana ketegangan masih terjadi di antara mereka, terutama Munchen dan juga Yang Hong. Di sini Yang Hong begitu percaya diri kalau kemampuannya jauh melampaui Munchen. Hal itu dianggap dan santai oleh Munchen karena nantinya dialah yang akan membungkam kesombongannya. Sekali lagi, Yang Hong hanya mentertawakan perkataan Munchen. Selain itu, dia meminta Munchen untuk tidak meremehkan dirinya karena kekuatan ini tidak hanya berada di ranah Rongtian saja. Ketika juga Yang Hong pun menunjukkan kalau dirinya itu telah berada di ranah Rongtian tahap menengah. Ini tentu saja membuat mereka terkejut, pasalnya Yang Hong telah menyembunyikan kekuatannya. Di sini Yang Hong meminta Munchen untuk menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki. Karena jika tidak, dia itu hanya akan dipermalukan saja. Munchen mengakui Yang Hong adalah lawan yang kuat, namun dia ini sama sekali tidaklah takut. Saat juga, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka.
Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Mu Chen maupun Yang Hong masih sering berimbang. Tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan ranah di antara mereka mulai terlihat. Bahkan di sini Mu Chen mulai begitu kesulitan untuk meladeni serangan Yang Hong. Tidak berhenti sampai di situ saja, ketika beradu kekuatan, Mu Chen itu sempat mundur karena tidak mampu menahan serangan dari Yang Hong. Mu Chen sadar betul dia yang masih berada di level Senpo fase akhir tidak akan bisa menang. Yang Hong pun kembali sombong. Ia juga yakin kalau Mu Chen sudah sadar betapa besarnya perbedaan di antara mereka. Tidak yang membuang waktu lagi, Yang Hong pun berencana untuk mengakhiri pertarungan ini. Karena bagaimanapun dia itu harus segera mengambil bendera spiritual. Sekali lagi, pertarungan pun terjadi di antara mereka, yang mana Mu Chen berusaha untuk menghentikan serangan dari Yang Hong. Tapi sepertinya hal itu tidak akan mungkin bisa dia lakukan. Para murid yang berada di luar juga merasa jika Mu Chen tidak dapat menahan serangan itu, maka dirinya akan berakhir. Sedangkan Li Xuantong yakin kalau kekuatan Mu Chen tidak selemah ini. Di puncak gunung, Mo Kui yakin kalau duel itu akan dimenangkan oleh Yang Hong, karena bagaimanapun kekuatannya jauh berada di atas Mu Chen. Namun Loli yakin kalau Mu Chen tidak akan kalah dengan mudah. Dan benar saja selama menahan serangan Yang Hong, Mu Chen itu secara diam-diam sudah membentuk matrik formasi. Ini juga sempat membuat Yang Hong terkejut. Walaupun Mu Chen adalah master formasi, Yang Hong tetap yakin dia tidak akan bisa menahan semua serangan yang dirinya lancarkan. Tombak pemecah langit pun dikeluarkan untuk menghancurkan formasi Mu Chen. Sekali lagi, adu serangan pun terjadi di antara mereka. Secara mengejutkan, formasi Mu Chen berhasil menghancurkan tombak Yang Hong dan membuatnya kesulitan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Mu Chen juga sudah menyiapkan matrik gajah naga untuk kembali menyerang. Kecepatan Mu Chen dalam membuat formasi telah membuat Yang Hong terkejut. Hanya saja dia itu masih menganggap remeh Mu Chen, karena bagaimanapun dia percaya dan kekuatan yang dirinya miliki. Dan benar saja serangan matrik gajah naga dan mudah dia hancurkan oleh Yang Hong. Dan benar saja serangan matrik gajah naga dan mudah dia hancurkan. Namun sepertinya itu merupakan kesengajaan dari Mu Chen. Pasalnya ketika Yang Hong mendekat, dia juga sudah menyiapkan sebuah formasi untuk mengejutkannya. Yang mana itu adalah matrik iblis yang merupakan matrik spiritual tingkat 3. Serangan yang Mu Chen lancarkan telah membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Yang Hong. Para senior pun yakin kalau Yang Hong akan dalam bahaya. Selain itu, kemampuan Mu Chen dalam membentuk formasi dan cepat mendapatkan pujian dari banyak orang. Begitu juga dengan tetua Zutian. Ia sadar kalau Mu Chen telah menguasai formasi hati tingkat awal. Sayang sekali pertarungan ini belumlah selesai. Pasalnya Yang Hong masih bisa bertahan meskipun mendapatkan luka yang cukup parah. Ternyata alasan dia bisa bertahan dari formasi tingkat 3 ini adalah karena pelindung dari ular harimau kuno. Monster itu berada di peringkat 50 dalam catatan Wan Suo. Tentu Mu Chen sangat terkejut. Li Xuantong penasaran kini bagaimana cara Mu Chen dalam menghadapi monster itu. Mu Chen menjadi tidak heran mengapa Yang Hong begitu percaya diri. Sejak awal Yang Hong sudah memberitahu kalau bukan hanya Mu Chen saja yang menyembunyikan sesuatu. Ia pun memintanya untuk melihat bagaimana cara dia menghancurkan matrik formasinya. Saat juga Yang Hong pun kembali memulai penyerangan. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau Mu Chen akan kesulitan. Bing Xin yakin kalau Mu Chen itu akan kalah, jadi seharusnya Loli segera memberikan bantuan kepadanya. Sebagai kekasih tentu saja Loli khawatir kepada Mu Chen. Di saat Yang Hong mengakhiri pertarungan, saat juga Mu Chen pun mulai melakukan sesuatu. Sebuah ledakan pun muncul yang membuat orang-orang penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana tentu saja Mu Chen itu telah menggunakan kekuatan gabungannya. Melihat jiwa monster itu membuat semua orang terkejut. Bahkan tetua Zutian saja sampai terkejut. Pasalnya Mu Chen itu telah berhasil mengekstrak jiwa dari Joyoku yang sedang berevolusi ke tingkat dewa. Sedangkan Li Xuantong dibuat kebingungan bagaimana Mu Chen bisa mengekstrak kekuatan jiwa monster sehebat ini. Keberadaan dari Joyoku tidaklah sembarangan dan membuat ular harimau kuno mundur hanya dengan hentakan sayapnya saja. Joyoku memuji Mu Chen yang mampu bersatu dengan kekuatannya hingga sampai pada tingkat seperti ini. Mu Chen berterima kasih kepada Joyoku, tapi untuk selanjutnya dialah yang akan mengurusnya.
Jiuyoku tentu tidak akan ikut campur. Kekuatan Munchen pun benar-benar telah membuat Yang Hong terkesan. Kini ia pun sadar sudah tak bisa meremehkannya. Hanya saja Munchen tidak niatan untuk menggunakan kekuatan Jiuyoku. Melihat sebuah kesempatan, Yang Hong segera melancarkan serangannya. Dan seni pagoda agung yang Munchen miliki, dia itu sama sekali tidak kesulitan dalam menahan semua serangan yang telah dilancarkan oleh Yang Hong. Bahkan beberapa kali pun dia diserang, semua itu tidak akan mampu menyentuh Munchen. Ia pun menanyakan apakah hanya ini kemampuan yang dimiliki oleh Yang Hong. Sekali lagi, Tetua Zutian dibuat terkejut dengan kekuatan Munchen. Sepertinya dia itu pernah melihat teknik pagoda agung. Pada Tetua yakin kalau pertarungan ini akan segera berakhir. Saat juga Munchen pun mulai bersiap untuk melancarkan serangannya. Para murid yakin kalau serangan Munchen itu akan sangat sulit ditahan, bahkan oleh Daftar Langit sekalipun. Tapi Yang Hong tidak niatan untuk menyerah dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Adu kekuatan pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Munchen maupun Yang Hong tidak ada yang mau kalah. Karena mereka berdua sama-sama ingin menjadi murid baru nomor 1 di Akademi Beichang. Hanya saja kekuatan Munchen itu benar-benar di luar pemikiran dari Yang Hong. 无之塔， 怎么可能？ Seberapa keras pun dirinya memberikan perlawanan, semua itu hanyalah sia-sia di hadapan pagoda agung. Bahkan monster ular harimau kunonya saja langsung hancur akibat tekanan besar dari pagoda agung. Pada akhirnya Yang Hong pun bisa merasakan betapa beratnya tekanan yang diberikan oleh pagoda agung. Mukui sangat terkesan dengan besarnya energi spiritual yang dilancarkan oleh pagoda agung. Ia bahkan tidak yakin bisa menahan serangan itu. Mereka masih penasaran apakah Yang Hong bisa bertahan atau tidak. Secara mengejutkan, Yang Hong itu masih bisa bangkit dan menatap ke arah Munchen. Para murid senior memuji pertarungan yang disajikan oleh Yang Hong dan juga Munchen. Hanya saja mereka yakin kalau Yang Hong tidak akan bisa bertarung lagi. Munchen memberitahu kalau Yang Hong sudah membayar hutang darahnya di jalan spiritual. Dan giliran selanjutnya adalah Jisuan. Yang Hong tidak percaya Munchen itu bisa berkembang melebihi dirinya. Padahal dia itu sudah kehilangan 1 tahun dan juga gelar raja di jalan spiritual. Namun bagaimana bisa Munchen memiliki kekuatan sehebat ini? Pada akhirnya Yang Hong pun sudah tidak mampu berdiri lagi. Li Xuantong memuji penilaian Loli terhadap Munchen. Tapi dengan kekuatannya sekarang, Munchen tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya. Maka karena itulah Li Xuantong menganggap Munchen belum layak berada di samping Loli. Berbeda dengan Li Xuantong, para murid terus memberikan pujian kepada Munchen. Padahal kekuatannya itu baru berada di ranah Senpo tahap akhir. Di sini Loli mendekati Munchen untuk menanyakan kondisinya. Melihat Mukui dan juga Bingsing, Munchen pun memberitahu kalau dirinya sudah kehabisan energi spiritual. Jadi Denny sudah tidak mampu merebut bendera spiritual lagi dengan mereka. Jadi ia akan menyerahkan semua ini kepada Luoli. Hanya saja Mukui itu tidak tertarik dengan murid nomor 1. Karena yang dia inginkan hanyalah bertarung dengan Munchen. Jadi dia itu tidak akan terlibat pertarungan di antara kedua gadis ini. Namun dia meminta Munchen untuk berjanji setelah dia pulih maka Munchen harus bertarung dengan dirinya. Dan juga menggunakan semua kekuatan penuhnya. Karena pertarungan yang mereka buat, maka Bingsing merasa kalau perebutan bendera spiritual akan menjadi hal yang tidak menyenangkan lagi. Maka karena itulah dia ini tidak akan melakukan perebutan. Bendera semua itu tentu saja membuat Munchen terkejut. Karena Mukui maupun Bingsing tidak ada yang mau menjadi murid nomor 1 secara percuma. Melihat hal itu membuat Tetua Zutian kebingungan karena mereka malah menyerah. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Nah, karena semua orang sudah menyerah, maka kini Loli lah yang akan mengambil bendera spiritual dan persetujuan semua orang. Para tetua agak tidak puas karena Loli tidak terlalu menunjukkan kemampuannya, namun dia malah menjadi murid nomor 1. Bisa dikatakan kalau ini merupakan hal yang paling mudah jika dibandingkan dengan acara-acara sebelumnya. Zutian tidak mempermasalahkan hal itu dan ia pun mengumumkan kalau acara pertemuan murid baru telah selesai. Murid baru nomor 1 tentu saja telah didapatkan oleh Luoli. Semua orang pun menyambut baik kemenangan dari Luoli.
Nah, beberapa hari selanjutnya, para murid merasa puas dengan acara pertemuan murid baru. Apalagi ketika pertarungan Munchen dan juga Yang Hong. Meskipun bukan Munchen yang mendapatkan bendera spiritual, tapi beberapa murid menganggap kalau Munchen juga pantas untuk menjadi murid nomor 1 di daftar murid baru angkatan ini. 5 murid yang telah berhasil mencapai puncak akan pergi ke aula seni spiritual. Para murid pun penasaran hal apa saja yang akan mereka dapatkan di tempat itu. Di sini kita juga tahu kalau Yang Hong baru saja siuman setelah bertarung dengan Munchen. Mereka pun penasaran apakah Yang Hong akan kembali meremehkan Munchen. Malamnya kita pun dibawa kepada Loli yang sedang menikmati malam. Munchen juga ikut menyusulnya. Di sini, Loli meminta Munchen untuk beristirahat karena bagaimanapun esok hari mereka akan pergi ke aula seni spiritual. Munchen paham dan akan mendengarkan perkataan dari murid baru nomor 1 ini. Keesokan paginya, kita pun dibawa ke aula seni spiritual. Munchen dan juga Loli sadar betul adanya kekuatan pikiran dari tempat itu. Yang mana itu semua berasal dari para penjaga aula yang sedang bersembunyi. Mereka juga sadar kalau kekuatan para pengawal itu tidaklah sembarangan. Beberapa saat kemudian, Yang Hong, Mokui, dan juga Bingxing juga tiba. Mokui juga tidak menduga dengan kekuatan dari para penjaga, bahkan ia itu sempat ingin kabur karena terkejut. Setelah saling berbicara, Tetua Jutian pun tiba, karena dia itu tidak menduga mereka akan begitu cepat datang kemari. Ia pun memperkenalkan aula seni spiritual, dan di dalam tempat itu terdapat seni spiritual yang diinginkan oleh mereka. Selama mereka memiliki kemampuan yang cukup dan juga takdir yang bagus, maka Tetua Jutian yakin mereka bisa mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Benda hal itu tentu membuat mereka semua terkejut. Tetua Jutian pun meminta untuk mengikuti dirinya. Munchen akhirnya sadar kalau kekuatan pikiran barusan ternyata berasal dari matriks spiritual di pintu masuk aula seni spiritual. Kita dibawa masuk ke aula seni spiritual yang menyimpan begitu banyak teknik spiritual. Tidak begitu lama, Munchen beserta 4 murid lainnya pun telah tiba. Mereka semua berdiri tepat di hadapan sebuah portal. Di sini, Tetua Jutian memberitahu kalau di hadapan mereka bernama Sungai Cahaya. Dan ini adalah tempat di mana seni spiritual disimpan. Jadi, dan masuk ke dalam Sungai Cahaya, mereka baru bisa menemukan seni spiritual yang para murid inginkan. Bahkan jauh di dalam Sungai Cahaya terdapat teknik seni spiritual tingkat dewa. Sebelum mereka masuk, Jutian memberikan nasihat yang mana para murid harus bertindak sesuai kemampuannya. Karena meskipun mereka telah masuk ke aula seni spiritual, namun bukan berarti mereka bisa dengan mudah mendapatkannya. Begitu mereka gagal mendapatkan seni spiritual, maka mereka akan pulang dengan tangan kosong. Alasan dia mengatakan hal itu karena di saat mereka bertemu dengan seni spiritual hebat ataupun langka, maka mereka akan langsung diteleportasi ke aula rintangan. Di tempat itulah mereka akan bertemu dengan para penjaga yang memiliki level setara dengan teknik spiritual yang mereka ambil. Hanya dengan mengalahkan para penjagalah mereka baru bisa mendapatkan seni spiritual. Jika gagal, maka tentunya mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong saja. Munchen tidak menduga kalau untuk mendapatkan seni spiritual tidak semudah yang dirinya pikirkan. Tetua Jutian menyarankan mereka untuk tidak terlalu bersikeras dalam mengejar seni spiritual hebat, karena takutnya para murid akan gagal dan malah keluar tanpa mendapatkan apapun. Para murid paham, dan karena mereka sudah tidak sabar lagi, maka Tetua Jutian pun mempersilahkan para murid untuk masuk ke sana. Ia berharap mereka bisa mendapatkan seni spiritual yang para muridnya inginkan. 相匹配的灵觉之诀，果然不是那么好拿的。而一旦是追求最厉害的灵觉，吧，希望你们这。Saat juga Munchen dan juga para murid lainnya mulai masuk ke Sungai Cahaya. Tetua Jutian penasaran para murid baru ini akan mendapatkan teknik spiritual apa. Sebab untuk mendapatkan sesuatu di Sungai Cahaya tidaklah mudah, terutama teknik spiritual dewa. Di dalam Sungai Cahaya, Munchen benar-benar terkejut dengan tempat ini. Selain itu, para murid dipisahkan satu sama lain. Munchen yang melakukan pencarian bertemu dengan teknik tinju petir mematikan yang merupakan teknik kelas menengah. Tinju petir merupakan teknik yang cukup kuat dan bahkan bisa menggetarkan dan membelah gunung. Meskipun ini adalah benda yang sangat bagus, namun Munchen masih belum tertarik dengan teknik kelas menengah itu. Ia pun kembali pergi untuk mencari yang lebih bagus lagi. Di dalam lautan jiwa Munchen, terlihat kalau Jiuyoku merasa ada yang aneh kepada kertas hitam ini. Sesaat kemudian, Munchen pun kembali bertemu dengan seni spiritual tangan Giok Es Daoluo, yang merupakan teknik spiritual kelas atas. Jika mempelajari teknik itu, maka hawa dingin akan mendominasi tubuh Munchen.
dia itu bisa membekukan musuh-musuhnya. Sebenarnya teknik ini cukup bagus, namun Munchen menolak dan terus melakukan pencarian. Terlihat kalau dirinya ini sudah beberapa kali bertemu dengan teknik spiritual lainnya. Namun Munchen tetap tidak tertarik hingga tak lama kemudian ia pun melihat teknik spiritual yang berbeda dari yang lain. Munchen mencoba untuk menghentikannya, namun ini sangatlah sulit. Ia pun menjadi sangat tertarik dengan teknik itu dan akan mencoba untuk mengambilnya. Setelah berusaha dan cukup keras, akhirnya Munchen berhasil mendapatkan gulungan itu. Yang ternyata ini adalah seni spiritual 9 naga dan merupakan seni spiritual tingkat petapa. Dia akan berarti dengan langit dan bumi, dan jika semuanya berhasil, 9 naga akan berseru membelah langit dan bumi. Munchen sadar kalau seni spiritual tingkat petapa sudah sekuat ini. Ia yang tidak serakah berencana untuk mengambil teknik itu. Hanya saja ada yang menghentikan Munchen dan menolak seni spiritual itu. Ia pun menanyakan hal ini kepada Joyoku karena Munchen menduga ini semua adalah ulahnya. Tapi Joyoku menjelaskan kalau itu bukanlah dirinya, melainkan kertas hitam. Munchen pun penasaran mengapa kertas hitam bereaksi seperti itu. Bahkan Munchen itu dikeluarkan secara tiba-tiba. Dan saat juga kertas hitam pun membimbing Munchen untuk mencari sesuatu. Hal ini tentu membuat Munchen penasaran apa yang sebenarnya diinginkan oleh kertas hitam. Dia berpindah kepada seorang tetua yang sedang bermain catur dengan tetua Zutian. Mereka penasaran apakah para murid baru kali ini bisa mendapatkan seni spiritual tingkat dewa seperti Chen Shangsheng dan juga Li Xuantong. Tetua Zutian masih belum tahu akan hal itu. Hanya saja ada beberapa murid yang cukup hebat bagi dirinya. Jadi setidaknya untuk mendapatkan teknik spiritual tingkat petapa sudah cukup bagus untuk mereka. Kembali ke dalam sungai cahaya, yang mana Munchen itu terus mengikuti arus yang diinginkan oleh kertas hitam. Hingga tak lama kemudian Munchen pun sampai di bagian terdalam dari sungai cahaya. Sebuah kekuatan misterius secara tiba-tiba muncul di hadapan Munchen. Seketika saja bola cahaya dan juga kertas hitam Munchen saling bereaksi satu sama lain. Yang sepertinya kertas hitam dan juga bola cahaya itu memiliki suatu ikatan. Setelah kertas hitam menggunakan kekuatannya, kita pun jadi tahu kalau itu adalah teknik spiritual yang merupakan kitab konstelasi 4 dewa. Joyoku meminta Munchen untuk melihat hal itu karena bagaimanapun kertas hitamlah yang membawanya kemari. Jadi kemungkinan besar itu bukanlah seni spiritual sembarangan. Munchen begitu terkejut pasalnya hawa dari seni spiritual ini jauh lebih kuat dibandingkan seni spiritual tingkat petapa sebelumnya. Joyoku pun memberitahu kalau itu merupakan seni spiritual tingkat dewa. Ia tidak habis pikir kertas hitam bisa menemukannya. Kitab konstelasi 4 dewa sendiri merupakan seni spiritual kuat yang tercipta dari jiwa ras bintang 4 arah. Dengan kata lain, teknik itu bisa memanggil jiwa rasi bintang di 4 arah untuk memanggil dewa. Meskipun teknik ini sangat kuat, namun Joyoku mengingatkan Munchen mengenai perkataan dari tetua Zutian. Kalau untuk mendapatkan teknik yang kuat, maka penjaga yang harus mereka hadapi juga sangatlah kuat. Karena kertas hitam sudah memilih seni spiritual ini, maka tentu saja Munchen tidak ingin melewatkannya. Ia juga tidak terlalu memikirkan jika nantinya dia gagal, karena dia itu tidak akan mati dan hanya pulang dengan tangan kosong saja. Saat juga Munchen pun mulai dibawa ke sebuah tempat untuk menghadapi penjaga. Para tetua yang sedang bermain catur diberitahu kalau ada seseorang yang telah menyentuh seni spiritual tingkat dewa yang disimpan di wilayah inti. Padahal itu tentu saja membuat Zutian terkejut. Pasalnya tempat itu tidak mampu dimasuki oleh orang berlevel Huatian. Selain itu, area di sana tidak ada di dalam lingkup penilaian seni spiritual bagi para murid. Lantas bagaimana bisa ada murid yang menyentuhnya? Mereka kembali terkejut karena seni spiritual itu sendiri yang menerobos keluar. Selain itu, ini adalah teknik konstelasi 4 dewa yang merupakan teknik kuno yang bahkan tidak ada satupun orang yang mampu mempelajarinya. Zutian tentu sangat terkejut mendengar hal itu. Ia pun mulai sedikit tenang karena yang mendapatkan teknik itu adalah Munchen. Ia sungguh tidak menduga Munchen ini akan begitu menarik. Karena selain memiliki esensi Joyoku, kini dirinya juga membuat kitab konstelasi 4 dewa menyerahkan dirinya sendiri. Shino berpindah ke aula rintangan yang mana Munchen pun dibawa ke dalam tempat itu. Demi bisa mendapatkan kitab konstelasi 4 dewa, tentu saja Munchen harus melewati sebuah rintangan. Saat juga sosok penjaga istana Lingju pun keluar.
Munchen merasa kalau penjaga ini layaknya sebuah boneka. Penjaga itu meminta Munchen untuk mengalahkan dirinya jika dia ingin mendapatkan seni spiritual. Saat juga para penjaga pun mulai menunjukkan kekuatannya dan membuat Munchen merasakan tekanan yang luar biasa kuat. Saat juga Munchen pun langsung bertarung dengan penjaga itu. Dalam pertarungan ini sudah jelas kalau Munchen akan sangat kesulitan. Pasalnya lawan yang dia hadapi sekarang melebihi level Rongtian. Munchen juga sadar kalau peluang menangnya sangatlah kecil. Jadi untuk bisa mendapatkan peluang itu, dia ini harus mencari sebuah kesempatan. Saat juga penjaga ini pun kembali menyerang Munchen. Pertarungan Munchen ini disaksikan langsung oleh para tetua. Mereka yakin kalau Munchen itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan penjaga ini. Cukup wajar mereka bisa berkata seperti itu, sebab kemampuan dari penjaga kitab konstelasi 4 dewa setara dengan level Huatian fase awal. Sedangkan Munchen hanya berada di ranah Senpo fase akhir saja. Jadi perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Mereka pun menyayangkan peluang kecil bagi Munchen. Namun apa daya, ini adalah peraturan di aula seni spiritual. Jadi mau tidak mau, Munchen harus melakukan semua itu. Mereka pun penasaran dengan kondisi dari para murid lainnya. Di saat Loli baru mendapatkan seni spiritual, kekasihnya yakni Munchen sedang berjuang keras dalam menghadapi penjaga istana. Bahkan dirinya sadar betul kalau tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Maka karena itulah Munchen pun mulai menggunakan matriks spiritualnya. Sayang sekali penjaga itu terlalu kuat, bahkan matriks tingkat 3 saja bukanlah apa-apa di hadapannya. Munchen pun meminta bantuan kepada Joyoku. Sebenarnya Joyoku tidak ingin membantu Munchen menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri. Tapi karena Munchen memohon, jadi dia pun memberikan bantuan. Joyoku tahu betul kalau penjaga ini hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan. Jadi meskipun penjaga ini kuat, Munchen hanya perlu menghancurkan hubungan antara penjaga ini dengan sumber kekuatannya. Maka dan begitulah penjaga ini tidak akan bisa bergerak. Hanya saja Munchen tidak tahu bagaimana cara untuk menemukan koneksinya. Joyoku sendiri juga tidak tahu, maka karena itulah ia meminta Munchen untuk mencari tahunya sendiri. Munchen sadar untuk mencari tahu hal itu dirinya harus mendekati penjaga ini. Sebab dia yakin kalau sumber kekuatannya berada tepat di dalam tubuh penjaga itu. Munchen pun mulai melakukan pengamatan dan melihat gelombang matriks pada penjaga itu. Ia pun yakin kalau gelombang matriks inilah yang menjadi penghubung kepada penjaga. Jika Munchen berhasil menghancurkannya, maka koneksi penjaga dan sumber kekuatannya akan terputus. Munchen pun mulai menjalankan rencananya dalam menghancurkan gelombang matriks itu. Namun semua itu tidak semudah yang dirinya kira. Terlihat dengan jelas kalau Munchen itu mati-matian untuk bisa menghancurkan penghubung kekuatan penjaga itu. Namun apa daya, semua serangannya tidaklah berhasil dan malah dia yang terluka. Namun meskipun begitu, Munchen sudah berhasil menemukan titik lemah dari penjaga ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episode yang ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Munchen yang sudah mengetahui titik lemah dari penjaga itu, terus-menerus menyerang ke titik gelombang matriksnya. Tapi tentu saja ini merupakan hal yang sangat sulit. Apalagi ranah penjaga itu berada jauh di atas Munchen. Ia akan mati-matian untuk bisa menumbangkan penjaga ini. Joyoku tentu saja akan memberikan bantuan kepada Munchen. Namun sayang sekali kita masih belum diperlihatkan hasil dari pertarungan nanti. Sebab kita hanya diperlihatkan Li Xuantong yang mendatangi Munchen. Untung saja ada Loli yang menghentikan dirinya. Nah, untuk episode minggu depan kita juga diperkenalkan dengan 2 karakter baru yang mana mereka ini sepertinya adalah para murid senior. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.